Halo semua, kembali lagi bersama Cinema Film. Kali ini saya akan membahas sebuah film berjudul The Villagers yang dirilis pada tahun 2018. Diperlihatkan seorang wanita SMA bernama Han So-yoon yang berjalan sendirian di tengah jalan tanpa menggunakan alas kaki. Lalu sebuah mobil datang menghampirinya, dan semenjak saat itulah gadis tersebut tidak pernah kembali lagi ke rumahnya. Terlihat seorang pelatih tinju bernama Yoo Gi-chol yang membawa sebuah piagam muridnya yang berhasil juara 2. Namun ia tampak protes kepada atasannya karena mengetahui bahwa muridnya dicurangi saat pertandingan. Wakil ketua asosiasi ketika itu membentak Yoo Gi-chol yang membuat ia naik darah, lalu memukul wakil ketua asosiasi tersebut. Karena hal itu, dirinya dipecat dari pelatih tinju dan tidak boleh menjadi pelatih tinju lagi di kota tersebut. Ia lalu mendapatkan sebuah pekerjaan baru menjadi seorang guru olahraga di sebuah SMA. Karena pekerjaannya tersebut membuat ia harus menetap di sebuah kota terpencil. Sayangnya di dalam perjalanan mobil kendaraannya tiba-tiba saja bocor, yang membuat ia harus menyewa mobil derek untuk membawa mobilnya ke bengkel terdekat. Setelah sampai, ia melihat beberapa orang anak SMA yang sedang bertengkar dan mencoba untuk menjumpai mereka, lalu menyuruhnya untuk tidak bertengkar lagi. Seorang polisi di kota itu lalu menghampirinya, dan ia merupakan mantan murid dari Gi-chol yang bekerja di kota tersebut. Anak SMA itu bernama Kang Yuji. Ia sedang mencari teman dekatnya yang telah hilang bernama Han So-yoon. Ketika itu Yuji datang ke rumah Han So-yoon dan bertemu dengan neneknya, lalu memberikan beberapa obat kepadanya. Yuji teringat ketika ia terakhir kali bertemu dengan Han So-yoon ketika itu. Namun setelah berangkat bekerja, Han So-yoon tidak pernah kembali lagi. Pada malam hari, Yuji pulang dari rumah So-yoon dan tiba-tiba terlihat seseorang yang sedang mengikutinya. Namun untungnya ia berhasil naik ke dalam bis dan meninggalkan orang tersebut. Gi-chol lalu bekerja untuk pertama kalinya menjadi guru olahraga di salah satu SMA di kota tersebut. Ia langsung diangkat sebagai guru kesiswaan di sekolah itu, yang bertujuan untuk meminta uang sekolah kepada murid yang belum bayar. Di sekolah tersebut dirinya biasa dipanggil dengan sebutan Pak Yu, lalu mendapatkan saran dari salah satu guru di sekolah itu. Jika ingin meminta uang sekolah, hendaklah pergi ke kantin ketika para murid sedang makan. Pak Yu lalu mengikuti saran dari guru tersebut dan pergi ke kantin untuk meminta uang sekolah yang belum bayar. Namun ia justru menjadi bahan candaan para murid di sana. Pak Yu lalu melihat seseorang bernama Yuji yang namanya terdaftar sebagai murid yang belum bayar uang sekolah. Yuji lalu dimarahi oleh seorang guru wanita karena ia menempelkan poster temannya yang hilang di mading sekolah. Di sisi lain terlihat Pak Yu masuk ke sebuah toilet. Namun ia melihat seorang guru kesenian yang baru saja keluar dari toilet wanita. Di dalam toilet ia melihat Yuji yang cabut dari sekolah. Dirinya memanjat pagar dan pergi begitu saja. Seorang guru lalu menyuruh Pak Yu untuk berpatroli di kota. Ia menyuruhnya untuk melihat ke belakang bank karena biasanya di sana terdapat siswa-siswa yang merokok. Ia pun pergi mengikuti saran guru tersebut. Namun di sana Pak Yu melihat Yuji yang nampaknya sedang mencari sesuatu. Dalam waktu bersamaan di kota tersebut juga terdapat kampanye yang diadakan oleh seorang calon gubernur bernama Kim Ki-tae. Pak Yu lalu melihat Yuji masuk ke sebuah tempat. Ia mengetahui lokasi itu berdasarkan logo perusahaan yang terdapat di kamar temannya yang hilang bernama Han So-yoon. Ketika itu Yuji bertanya kepada 3 orang laki-laki dan diketahui bahwa So-yoon dikenal dengan nama Chai Lim di tempat itu. Pak Yu pun datang untuk membawa pulang muridnya yang lari dari sekolah. Namun ia malah mendapatkan perlawanan dari orang di tempat itu.
Yuji mengatakan kepada Pak Yu bahwa dirinya ke tempat tersebut untuk mencari temannya yang hilang. Terlihat seorang wanita yang bekerja sebagai madam di sana. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak mengenal Chai Lim dan menyarankan agar bertanya kepada seorang wanita yang bekerja di sana bernama Isiul. Pada malam hari, Pak Yu lalu mengantarkan Yuji pulang, namun ia meminta untuk menurunkannya saja di tepi jalan. Yuji pun turun dan terlihat sebuah mobil yang mengikutinya, dan orang di dalam mobil tersebut turun lalu mencoba untuk mengejar Yuji. Di dalam perjalanan, Pak Yu mengetahui bahwa telepon Yuji ketinggalan dan memutuskan untuk kembali menghampirinya. Namun ketika itu ia melihat bahwa Yuji sudah pingsan dan akan diculik oleh orang tersebut. Untungnya kedatangan Pak Yu tepat waktu sehingga menggagalkan aksinya. Pak Yu lalu membawa Yuji ke rumah sakit serta menghubungi polisi. Namun ketika itu polisi di kota tersebut tampak tidak terlalu memperdulikan kasus hilangnya Soyun. Mengetahui bahwa Soyun adalah seorang yatim piatu dan hanya tinggal bersama neneknya, Pak Yu mencoba untuk membantu dalam kasus hilangnya Soyun dengan meminta tanda tangan si nenek dan membuat surat kehilangan yang akan diserahkan kepada mantan muridnya yang seorang polisi. Namun laporan tersebut ternyata tidak disukai oleh kepala polisi yang membuat mantan murid Pak Yu dimarahi oleh atasannya. Pak Yu ketika itu melihat sebuah asap rokok dari toilet wanita, lalu mencoba untuk mendatanginya dan menemukan 3 orang wanita di sana. Namun Pak Yu tidak mendapatkan bukti bahwa mereka merokok. Justru ia mendapatkan sebuah botol pengharum ruangan yang terjatuh. Ketika Pak Yu ingin memasangnya kembali, ia melihat sebuah kamera tersembunyi yang terpasang di pengharum ruangan tersebut. Ketika Pak Yu ingin melaporkan hal itu kepada kepala sekolah, ia malah mendapatkan teguran karena membuat laporan tentang hilangnya Han Soyun. Pak Yu pun mencoba untuk menanyakan hal itu kepada guru kesenian yang ia lihat ketika itu masuk ke toilet wanita. Namun guru tersebut telah pergi. Di saat itu Pak Yu melihat bahwa laptop dari guru kesenian itu masih menyala yang terdapat di mejanya. Dan ia melihat sebuah pesan percakapan guru kesenian itu dengan seorang murid bernama Yuji. Ternyata Yuji telah janjian dengan guru itu untuk pergi bersamanya. Di pesan lainnya, Pak Yu melihat percakapan guru kesenian dengan Han Soyun, lalu mencoba untuk menghubungi Yuji. Namun Yuji sudah ada di dalam mobil bersama guru kesenian. Pak Yu lalu meminta Yuji untuk mengirimkan lokasi dirinya agar ia bisa untuk menyusul mereka. Namun di dalam perjalanan, Yuji mengetahui bahwa mereka akan pergi ke rumah guru tersebut untuk mengambil barang. Yuji pun memberitahukan hal itu. Namun di dalam perjalanan ia malah dipukul oleh guru kesenian hingga membuatnya pingsan. Yuji dibawa ke rumah guru kesenian itu dengan kondisi badan terikat dan mulut dilakban. Ketika itu Yuji melihat sebuah telepon milik Han Soyun yang ada di dalam sebuah lemari. Pak Yu pun datang dan ia lalu berhasil menyelamatkan Yuji dengan cara merusak pintu rumah guru tersebut. Pak Yu lalu menanyakan tentang kenapa telepon milik Soyun ada pada dirinya. Ia lalu menceritakan hal tersebut. Ketika itu dirinya sedang bersama Soyun di dalam mobil. Namun ia meminta untuk diturunkan pada pom bensin dan akan ada seseorang yang menjemputnya di sana. Guru kesenian itu pun kembali. Dan ketika sampai, dirinya tidak melihat Soyun lagi di sana dan hanya menemukan teleponnya yang rusak di dalam toilet. Pihak kepolisian pun tiba-tiba saja datang ketika itu dan ternyata Yuji telah melaporkan hal itu kepada pihak kepolisian. Di kantor polisi, Pak Yu meminta mereka untuk menyelidiki kasus tersebut berdasarkan telepon milik Soyun yang rusak. Namun anehnya polisi itu terlihat sedang menutupi sesuatu tentang kasus tersebut. Detektif itu kemudian menghubungi Yundu,
lalu memberitahukan bahwa guru olahraga itu memberikan bukti baru tentang kasus tersebut, yang membuat mereka harus membuka kasus itu kembali. Mengetahui hal itu, Yongdo lalu melaporkannya kepada calon gubernur bernama Kim Ki-tae tentang hal tersebut. Keesokan harinya, Pak Yu mendapatkan kabar dari teman polisinya yang mengatakan telah menemukan seorang mayat perempuan, dan mayat perempuan itu diketahui bernama Soyun. Pak Yu pun datang ke lokasi, dan di sana juga terdapat Yuji yang berlari mengetahui bahwa temannya yang ia cari telah tewas. Mantan murid Pak Yu yang menjadi seorang polisi mencoba untuk mengambil barang bukti, yaitu sebuah telepon milik Soyun yang telah rusak, dan mencoba untuk memperbaikinya. Namun ia diketahui oleh detektif melalui CCTV. Setelah telepon itu diperbaiki, diketahui Soyun menelpon seseorang yang ia beri nama Bos Janus dan mengirimkan sebuah pesan kepada orang yang bernama Iseul. Namun setelah menelpon, tiba-tiba saja dirinya dipukul oleh seseorang. Pak Yu lalu pergi menemui orang yang bernama Iseul dan menanyakan kepada dirinya tentang Soyun. Ia lalu menceritakan bahwa Soyun bekerja di tempat itu untuk memenuhi biaya pengobatan neneknya. Namun ketika itu ia meminta kepada Bos Janus atau Kim Ki-tae agar dirinya diperbolehkan untuk pulang karena neneknya sedang sakit. Ia juga memberitahukan Bos Janus bahwa dirinya adalah murid SMA. Mengetahui hal itu, Kim Ki-tae marah kepada bawahannya karena telah mempekerjakan murid SMA. Ia takut rencananya terbongkar jika siswa tersebut menceritakan apa yang mereka lakukan. Terdengar sesuatu keributan, dan ternyata Soyun telah melarikan diri dari sana. Madam Iseul mengetahui bahwa bawahan Bos Janus mendapatkan sebuah telepon dari seseorang dan pergi begitu saja untuk mencari Soyun. Kedatangan Pak Yu ke sana tidak berjalan mulus. Ia harus menghadapi penjaga yang ada di sana dan berhasil menginterogasi seseorang yang bernama Suwok atau bawahan Bos Janus. Di saat itu ia menceritakan bahwa ketika sampai di pom bensin dirinya tidak menemukan Soyun dan mencoba untuk mencarinya di dalam sebuah toilet. Ia lalu dikejutkan dengan melihat Soyun yang telah disekap oleh seseorang, dan tampak Sowak menelpon Bos Janus. Di saat itu diketahui bahwa guru kesenian tersebut merupakan anak dari Kim Ki-tae yang merupakan calon gubernur di kota tempat Pak Yu bekerja. Di sisi lain, Yuji ditangkap oleh orang yang sama, yaitu guru kesenian tersebut, dan membawanya ke tempat tersembunyi. Terdengar seseorang yang ingin membuka pintu. Lalu guru kesenian memasukkan Yuji ke dalam sebuah loker. Di saat itulah diketahui bahwa orang yang telah membunuh Soyun adalah Kim Ki-tae yang merupakan ayah dari guru kesenian tersebut. Pak Yu yang mengetahui bahwa Yuji menghilang mencoba untuk mencarinya, dan ia mengetahui suatu tempat yang tertulis di sebuah dinding. Soyun lalu berusaha untuk melarikan diri, namun aksinya gagal karena pintu di tempat itu telah dikunci. Pak Yu lalu masuk ke tempat di mana Yuji ditangkap dan mendengarkan suara Yuji yang kesakitan akibat pecahan kaca. Ia lalu masuk dan bertemu dengan Yuji yang sudah pingsan karena luka yang didapatkannya pada bagian leher yang cukup parah. Tiba-tiba saja guru kesenian tersebut menyerangnya dan membuat perkelahian terjadi di tempat tersebut. Pak Yu pun berhasil membawa Yuji pergi dari tempat itu dan membawanya ke rumah sakit. Di dalam perjalanan, Yuji mengatakan bahwa orang yang membunuh Soyun adalah Kim Ki-tae yang ketika itu sedang melakukan perhitungan suara, dan ia berhasil terpilih menjadi seorang gubernur.
Mengetahui hal itu, Pak Yu menjalankan mobilnya untuk mengejar Kim Ki-tae yang sedang di dalam mobil. Dan ia juga berhasil membuat mobil Kim Ki-tae mengalami kecelakaan yang membuat mobilnya terhenti. 야! 너 뭐하는 새끼야? 어? 이 새끼야! 어? 야! 너는 이 새끼! 이런 미친놈의 이 새끼 이거! 아! Pihak kepolisian pun datang. Namun, kedatangan polisi tersebut bertujuan untuk menangkap Kim Ki-tae berdasarkan laporan dari mantan murid Pak Yu. Kim Ki-tae lalu gagal menjadi gubernur dan ia ditangkap karena telah membunuh seorang murid SMA bernama Han So-yun. Film pun ditutup dengan kembalinya Pak Yu ke kota asalnya dan ditutupnya kasus hilangnya Han So-yun.